Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Teman Sapar, alhamdulillah ala di binikmatihi tatimmus sholihat. Hari ini malam ke-30 dan artinya hari terakhir di bulan Ramadan. Insya Allah besok tanggal 30 puasa terakhir kita dan tanggal 31 Maret atau bertepatan dengan tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah, dan sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ngomong-ngomong soal ngomong-ngomong soal hari raya, pastinya bagi kaum muslimin di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya mudik ya, pulang kampung halaman. Mungkin bagi sebagian orang bisa pulang ke kampung halaman setiap bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, atau bahkan ada yang hanya bisa setahun sekali pulang ke kampung halaman bertemu dengan keluarga besar. Tapi ketika pulang ke kampung halaman, tentunya banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Salah satunya saudara kita biasa menanyakan tentang kondisi kita di perantauan. Nah, Ana sudah mencoba untuk menanyakan 10 pertanyaan yang sering diajukan oleh saudara di momen Lebaran. Nah, ini ada pertanyaan pertama yang paling sering ditanyakan adalah kapan nikah? Ya, ini para jomblo pasti ditanya seperti itu, kapan nikah? Tentunya pertanyaan ini pertanyaan yang bisa jadi membuat jawabannya itu harus dirangkai sedemikian rupa. Makanya sebelum kita mudik, sebelum kita ditanya, sekarang kita harus sudah siapin nih jawabannya apa. Jangan sampai akhirnya kita kepikiran jawabannya seperti apa. Kalau ditanya kapan nikah, jawab aja insya Allah segera. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mempertemukan dengan jodoh yang terbaik, insya Allah segera menikah. Insya Allah jawaban itu pasti jawaban yang aman buat kita ya. Dan ya kami doakan kepada para jomblo yang belum menikah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk menikah. Nah, pertanyaan kedua biasanya masuk, "Udah punya calon belum?" Kalau tadi kan, nanya, "Kapan nikah?" Nah, kalau ini nanya lagi, "Udah punya calon belum?" Nah, kalau ditanya seperti itu, udah punya calon atau belum, ya nyari ya, cari calon. Cari calon, dengan cara yang halal tentunya ya, jangan sampai kita terjerumus kepada pergaulan, bersama lawan jenis tanpa ada batasan. Karena kita di dalam agama kita, agama Islam sudah, menaruh batasan-batasan di tempat yang aman ya, sehingga kita sebagai umat kaum muslimin insya Allah dijaga aman dari perzinahan, aman dari kemungkaran dan lain sebagainya. Nah, udah punya calon belum? Ya bilang kalau udah punya, kalau udah ada inceran ya bilang udah ada, kalau belum ya belum. Terus ya tolong atuh cariin. Ada rekomen nggak atau gimana? Seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya biasanya yang ditanyakan, "Kerja di mana sekarang?" Nah, kerja di mana sekarang? Ya tanyakan, jelasin aja, tapi jangan juga oversharing ya. Jangan juga oversharing, kita jelasin apa yang bisa kita jelasin. Ada, permasalahan di tempat kerja atau, kekurangan-kekurangan atau aib-aib tempat kerja kita nggak usahlah di-share ke keluarga, cukup kita yang tahu ya gitu. Nah, nah ini juga lumayan sensitif ya, pertanyaan keempat, gajinya udah berapa sekarang? Nah, seperti itu. Ya alhamdulillah cukup buat keluarga, cukup buat mudik, cukup buat berbagi, cukup buat, ngasih hadiah ke keponakan, ngasih hadiah ke saudara gitu. Ya jawab aja seperti itu gitu. Karena kalau kita ngejar jumlah gaji yang tinggi belum tentu juga, cukup buat orang lain melihatnya. Contohnya misalnya gaji kita 10 juta, mungkin bisa jadi orang bilang itu besar atau bisa jadi orang bilang itu kecil gitu. Jadi ya insya Allah cukup lah gitu. Alhamdulillah gaji saya cukup menghidupi keluarga saya dan juga bisa berbagi sekarang di sini seperti itu.
Nah, pertanyaan kelima ini pertanyaan yang buat yang sudah berkeluarga ya. Kapan nambah momongan ya? Kapan nambah anak ya, seperti itu. Ya kita bilang aja insya Allah kita berusaha yang terbaik ya, tapi kalau dikata kapan, ya Allah lebih tahulah gitu, Allah lebih tahu, kapan kita nambah momongan atau kapan kita ditahan dari momongan. Yang belum punya anak juga pasti ditanya, "Kok belum punya anak?" Gitu, seperti itu. Ya bilang aja, "Alhamdulillah saya udah berusaha." Kami, ya saya sama istri berusaha semaksimal mungkin, tapi ya memang belum dapat rezekinya ya, kita berusaha, kita minta. Sama sama halnya ketika, Nabi Zakaria minta anak keturunan juga selalu berdoa ya. Berdoa, "Ya Allah anugerahkanlah aku anak keturunan yang soleh," seperti itu. Terus doa gitu, seperti itu. Yang keenam nih, keenam kalau pertanyaan ini diajukan ke kita, ya tentunya mungkin kita juga masih, apa ya, mungkin agak agak sensitif ya. Rumah udah kredit atau masih ngontrak ya? Rumah udah kredit atau masih ngontrak gitu. Kredit atau ngontrak, kalau menurut pandangan saya pribadi, koreksi kalau saya salah ya. Kalau menurut pandangan saya lebih baik kita ngontrak daripada kita kredit. Kenapa? Karena kredit, sekarang mungkin kredit itu lebih condongnya ke arah perbankan riba ya. Mungkin banyak kredit-kredit syariah di sana bisa kita usahakan. Cuman mayoritas kredit itu kan tidak lepas dari unsur riba. Jadi daripada kita nanti terjerembab, terjerumus, atau bahkan kita terjebak di lingkaran riba, lebih baik kita bersabar dulu ngontrak, sambil kalau kita punya budget, kita bisa tabung ya uangnya, sampai kita bisa beli rumah secara cash atau secara cash bertahap, seperti itu ya. Semoga Allah SWT mudahkan. Dan jangan juga, mungkin di masyarakat juga ada kebiasaan nih, kebiasaan yang dianggapnya halal, dianggapnya lumrah, tapi ternyata kebiasaan tersebut nggak halal gitu, nggak boleh dilakukan. Jadi kondisinya kita, menggadai rumah orang lain, kita pinjamkan uang kita, lalu yang membutuhkan uang tersebut menggadaikan rumahnya sebagai jaminan, dan barang gadaiannya itu kita gunakan, kita manfaatkan. Nah, hati-hati kalau transaksi gadai seperti ini, khawatirnya masuk ke, pertambahan dari pinjaman gitu. Jadi kita meminjamkan uang seharga, kita meminjamkan uang, senominal 50 juta dengan jaminan rumah, tapi rumah tersebut kita gunakan, kita pakai, otomatis kan kita mengambil manfaat dari peminjaman uang tersebut. Nah, lalu nanti si pemilik rumah ketika di jangka waktu yang sudah ditentukan, misalnya setahun yang akan datang atau 2 tahun yang akan datang, dia mengembalikan utuh 50 juta. Sedangkan kita sudah menggunakan rumah tersebut selama 2 tahun atau selama masa pinjaman tersebut gitu, seperti itu. Yang paling aman secara syariah, pinjam atau, gadai-menggadai itu barang gadaiannya atau barang jaminannya itu tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh dimanfaatkan. Yang paling aman seperti itu gitu. Jadi supaya tidak ada, kelebihan, baik itu berupa keuntungan secara material ataupun keuntungan non material, seperti itu. Jadi kalau ditanya lebih baik kredit atau ngontrak, lebih baik ngontrak. Kita ngontrak, bayar setiap bulan, aman dari riba dan lain sebagainya. Wallahu taala alam, semoga Allah SWT mudahkan kita untuk memiliki tempat tinggal yang layak, untuk memiliki rumah. Nah, ini juga sering ditanya nih, tahun ini nggak mudik ke kampung halaman. Nah, kalau kita masih kelihatan di kota, di tempat kita kerja, terus ketemu sama tetangga kita, pasti banyak yang nanya gitu, "Loh kok nggak mudik?" Gimana? Mudik atau nggak mudik itu sebenarnya bukan bagian dari syariat Islam ya. Mudik, pulang kampung itu bagian dari budaya yang diperbolehkan selama budaya tersebut tidak ada unsur atau pencampur bauran terhadap syariat.
Kalau misalnya diposisikan mudik itu sebagai prosesi setelah Ramadan, hari raya harus ada di kampung halaman, secara syariat seperti itu berarti perkara yang diada-adakan. Karena dulu di zaman Rasulullah SAW, di zaman para sahabat, tidak ada mudik setelah hari raya, tidak ada gitu. Ini hanya bagian dari kebiasaan kaum muslimin yang ada di Indonesia. Kalau ditanya, "Allah kalau gitu kalau mudik nggak ada dalam syariat Islam berarti nggak boleh dong?" Nggak juga. Mudik itu boleh juga selama mudik itu kita posisikan sebatas, kebiasaan gitu. Jadi yang kebiasaan-kebiasaan baru yang tidak diperbolehkan itu kalau disandarkan terhadap syariat. Tapi kalau disandarkan terhadap hal yang mubah, hal yang boleh nggak masalah gitu. Jadi kita hari raya mudik ya memang itu, banyak orang-orang yang memang sudah libur di hari tersebut dan mengambil momen untuk mudik. Dan jangan juga mudik itu kita akhirnya melanggar syariat. Contohnya misalnya ketika mudik, akhirnya kita mudik, melalaikan waktu sholat. Allah Subhanahu wa taala sudah mengasih banyak sekali keringanan-keringanan ketika safar. Ketika kita safar, apalagi jarak safarnya itu jauh, ratusan kilometer, Allah Subhanahu wa taala ringankan kita untuk tidak perlu, mengerjakan puasa wajib. Itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala pertama gitu. Jadi kita boleh ketika safar, ketika mudik nggak puasa dulu boleh, boleh nggak masalah walaupun kita mudiknya pakai mobil yang ber-AC, atau kalau zaman dulu kan mungkin rukhsahnya turun ketika, safarnya itu menggunakan kuda, menggunakan unta. Sekarang pun safar yang menggunakan Alphard atau menggunakan Kijang juga nggak masalah kita ngambil rukhsah untuk tidak saum, nggak masalah. Yang kedua juga permasalahan sholat juga ada rukhsahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mudik, kita perhatikan waktu-waktu sholat. Ada beberapa waktu sholat yang boleh dijama', bahkan boleh dijama' qashar. Misalnya zuhur dengan asar, bisa kita tarik asar ke waktu zuhur atau kita akhirkan zuhur di waktu asar. Kalau kita sholatnya dalam perjalanan, di tengah perjalanan juga kita bisa mengqashar, jadi zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat itu, syariat yang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, sholat wajib itu tidak boleh di atas kendaraan. Kalau sholat sunnah, boleh kita di atas kendaraan dan itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sholat wajib, teman-teman ke pinggir dulu, ke rest area, lalu sholat. Kalau teman-teman masih safar 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar dijama'. Kalau misalnya teman-teman maghrib sama isya, maghrib 3 rakaat tetap nggak diqashar, isyanya bisa diqashar jadi 2 rakaat atau sebaliknya ditarik ke isya juga bisa. Jadi kerjakan dulu sesuai dengan tertibnya, kerjakan 3 rakaat dulu baru 2 rakaat. Nah, kalau misalnya udah sampai tujuan nih, misalnya nih kagok nih, tanggung, udah mau sampai tujuan bentar lagi, boleh jadi nanti tetap dikerjakannya sesuai urutan dulu. Maghrib dulu 3 rakaat, baru isyanya 4 rakaat, kalau udah sampai tujuan ya, seperti itu. Ya insya Allah banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Tapi tadi kalau kita misalnya ngambil rukhsah ketika safar, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ganti di hari yang lain. Puasanya kita ganti di hari yang lain. Nah, kan kalau kita ketemu saudara kita dalam waktu 1 tahun, jarang ketemu mungkin, terus ketika tiba-tiba kita ketemu, kondisi fisik kita udah berubah misalnya, "Oh, kok sekarang kurusan?" misalnya, "Oh, kok sekarang gemukan?" misalnya seperti itu. Tahan tahan teman-teman, jangan dulu tersinggung teman-teman ya, mungkin seperti itu. Mungkin karena efek jarang ketemu, karena efek ya jarang juga berinteraksi seperti itu. Ya jawab aja ya alhamdulillah, alhamdulillah selama makanannya makanan yang sehat, selama porsinya yang wajar, alhamdulillah gitu. Adapun kalau misalnya tiba udah naik atau turun, ya itu ala kulli hal mungkin insyaallah kita tetap berusaha untuk menjaga pola makan yang sehat, seperti itu.
Nah, pertanyaan yang kesembilan, pertanyaan tentang sekolah anak-anak. Biasanya ditanyakan juga tuh sama saudara di kampung, "Anak-anak sekarang sekolah di mana?" Seperti itu. Ya, kalau teman-teman yang ada di Bandung bisa sekolahin anak-anaknya di Ma'had Zabilun Najah, yang SD bisa di Kutab Nurul Ilmi, di Garut juga ada Ma'had Nurul Ilmi, silahkan gitu, silahkan. Banyak ya tempat-tempat sekolah yang berkualitas, yang insya Allah cocok untuk kita dan untuk anak kita. Pertanyaan terakhir nih, pertanyaan yang ke-10, THR-nya udah cair belum? Biasanya sih kalau orang yang kerja di perusahaan nerima THR itu di pertengahan bulan ya, di pertengahan bulan Ramadan biasanya cairnya gitu. Kalau nanyanya di akhir sih, di hari raya mungkin THR-nya udah habis bahkan ya, THR-nya udah habis, udah nggak ada lagi bentuknya, mungkin tinggal bentuknya slip transaksi aja gitu, udah selesai gitu. Nah, jadi itu 10 pertanyaan yang biasanya diajukan di hari raya, dari saudara ataupun dari tetangga untuk kita. Ya, mungkin bisa cari jawaban lain yang lebih mewakili kondisi teman-teman, tapi tentunya pertanyaan-pertanyaan ini jangan baper dulu ya, jangan dulu diduluin baper. Jadi kita balas aja, kalau kita nggak bisa jawab dengan detail, kita jawab secara umum aja. Kalau kita nggak perlu jawab, ya nggak perlu jawab, kita senyumin aja. Yang penting jangan sampai kita membawa kesan, agama Islam itu nggak ramah, ya. Kita harus menunjukkan identitas kita sebagai kaum muslimin yang ramah terhadap sesama muslim, seperti itu. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.